Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sanjaya. NIM saya 3124 10505 dari kelas I24 1E. Di sini saya akan menjelaskan gambar output dari segmentasi citra mata kuliah pengelolaan citra. Nah, di sini sudah saya buat kodenya dan kita running untuk mendapatkan gambarnya. Sini hanya ada beberapa gambarnya. Ini gambar yang pertama, hanya ada 5 ya, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tapi di sini file output tersimpan di directory saat ini. Oke, disimpannya di output segmentasi. Langsung kita cek saja, coba di output segmentasi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sebenarnya gambarnya itu ada 9. Dan di sini saya akan menjelaskan dari 9 gambar ini. Mulai dari gambar output yang pertama yaitu histogram. Nah, jadi gambar sini menunjukkan distribusi intensitas pixel pada citra gray cell, yang mana sumbu X yaitu nilai intensitas dari 0 sampai 255. Nah, kemudian ada sumbu sumbu Y, jumlah pixel. Nah, fungsi ini yaitu melihat persebaran terang sampai gelap, menentukan threshold yang tepat. Jadi kalau histogram punya 2 puncak, cocok untuk segmentasi kayak foreground versus atau background, seperti itu kira-kira. Nah, di gambar selanjutnya, di sini ada output thresholding ya, perbandingan thresholding di sini ya. Nah, di sini ada 4 gambar. Mana 4 gambar ini? Yang pertama sini ada citra asli, global, output, dan adaptif. Jadi global itu pakai nilai tetap ya, yang ini. Nah, sedangkan output yaitu ini dia cari threshold optimal otomatis. Nah, yang ini di adaptif dia itu thresholdnya beda tiap area. Nah, di antara empat ini jadi kesimpulannya Otsu dan adaptif itu biasanya lebih akurat dibanding si global ini, gitu kira-kira. Dan di output region ya, di sini region growing, yang mana region growing itu menampilkan hasil segmentasi berdasarkan titik awal atau seed, yang mana mulai dari satu titik ambil pixel tetangga yang mirip intensitasnya. Nah, itu seperti ini, yang mana region growing ini cocok buat objek yang punya intensitas seragam seperti itu. Dan selanjutnya ada gambar multi region ya. Nah, di mana gambar ini menampilkan beberapa region seperti ini, sekaligus dengan warna yang berbeda. Jadi yang mana setiap warna berbeda-beda, hasil dari sheet yang berbeda maksudnya. Nah, dia ini memisahkan beberapa objek dalam satu citra. Bisa segmentasi multi objek sekaligus kalau si multi region ini. Kan kalau yang ini ya cuma beberapa doang.
Dan di sini ada output deteksi tepi, edge deteksi, yang mana di sini ada 3 gambar yang berisikan citra asli Sobel dan Kenny. Jadi si Sobel ini deteksi gradient atau perubahan intensitas, sedangkan si Kenny ini lebih akurat noise reduction-nya ditambah threshold gandanya. Jadi si Kenny ini biasanya lebih jelas. Nah, buat kayak batas objek seperti itu. Dan di gambar selanjutnya ya output what K means main ya, K means. Nah, di sini ada 2 gambar segmentasi berdasarkan clustering intensitas pixel. Jadi di sini cara kerjanya pixel dikelompokkan ke dalam K. Nah, ke cluster. Nah, jadi tiap cluster itu punya nilai intensitasnya yang berbeda-beda. Dari gambar sini yang asli dan segmentasinya ada sebuah perbedaannya ya. Maaf. Jadi tidak butuh threshold manual. Nah, baru kita ke selanjutnya gambar gamis color. Nah, di sini gamis berwarna, yang mana versi visual dari gamis dengan warna. Pokoknya ada warnanya gitu. Jadi setiap warna di sini sama dengan cluster. Jadi lebih mudah melihat pemisahan areanya ya. Seperti ini pemisahan areanya, jadi lebih gampang lah seperti itu, mempermudah interpretasi hasil dari clusteringnya seperti itu fungsinya. Dan di sini ada watershed ya, watershed segmentation, yang mana segmentasi berbasis konsep topografi yang atau disebut air mengalir. Jadi di sini anggap citra seperti permukaan air, seperti permukaan yang mana nanti air mengalir dan membentuk batas antar objek. Nah, ini tuh sangat bagus buat objek yang saling menempel. Nah, seperti itu. Ya, gambarnya seperti ini yang asli dan ini watershed-nya. Kemudian di sini ada evaluasi segmentasi. Gambar ini menampilkan hasil perbandingan prediksi versus ground truth, yang mana di sini warnanya hijau berarti benar. Mungkin jika warnanya lain seperti merah, biru, itu bisa jadi error. Nah, jadi fungsinya di sini mengukur akurasi segmentasi. Jadi di sini biasa kita gunakan itu untuk validasi model segmentasi. Ya, oke. Cuma 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Situ cukup, cuma ada 9 gambar. Yang mana di sini kesimpulan dari yang saya jelaskan dari beberapa gambar tadi, segmentasi citra itu bisa dilakukan dengan beberapa metode yang tadi sudah disebutkan. Nah, di sini juga di codingan sudah dijelaskan ya. Threshold, region, terus ada edge, comments, watershed, evaluasi, dan ini yang terakhir untuk seperti ini ya. Seperti itu, ada thresholding, region growing, edge detection, clustering, watershed. Jadi kayak setiap metode itu punya kelebihan dan punya kelebihan masing-masing seperti itu. Nah, yang mana evaluasi ini penting untuk mengetahui kualitas hasil, dan juga evaluasi itu penting untuk mengetahui kualitas hasil.
Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.